Shalom, kembali lagi dengan saya Win Simanung Khalid. Kita akan mendengarkan renungan, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ya teman-teman. Renungan kita tertulis dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara yang terkasih, pahlawan adalah sosok yang dihargai karena jasanya membela negara. Pada masa pra-kemerdekaan, Indonesia memiliki banyak pahlawan nasional. Beberapa di antaranya pahlawan Diponegoro, Imam Bonjol, Raden Patah, Pattimura, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan lain sebagainya. Wajah mereka terpampang dalam buku-buku sejarah dan juga dalam uang kertas Indonesia, serta nama mereka pun diabadikan menjadi nama jalan protokol di setiap kota besar. Karena kebijaksanaan mereka dan juga mereka bijaksana dalam memimpin dan mengarahkan masyarakatnya. Begitu juga dengan Raja Salomo, anak Daud, adalah seorang raja yang berhikmat. Hikmatnya nyata dari Amsal 16 ayat 32. Salomo yang penuh hikmat itu menyatakan bahwa keunggulan manusia bukan terletak pada kekuatan fisiknya, melainkan pada penguasaan diri. Keunggulan seorang pahlawan bukan terletak pada kemahiran menggunakan senjata atau keberanian dalam menyerang musuh, melainkan pada kesabaran menantikan waktu yang tepat untuk memberikan perlawanan dan memenangkan pertempuran. Apakah seorang yang tidak mampu menguasai diri dapat menjadi pengayom masyarakat? Kemungkinannya sangat kecil, bahkan hampir mustahil. Menguasai diri berkaitan dengan upaya menahan keinginan dan hawa nafsu. Banyak orang yang berkata bahwa lebih sukar menguasai diri daripada menjinakkan binatang yang buas. Orang yang tidak mampu menguasai diri dalam masalah ambisi akan menggunakan cara-cara licik untuk menyingkirkan para pesaingnya supaya dapat merebut jabatan dan bertindak sebagai penguasa. Para pemimpin bangsa yang tidak sabar tetapi menggunakan berbagai cara yang tak terkecuali cara yang salah untuk memperkuat posisinya akan berakibatkan hal yang buruk. Kesabaran dan penguasaan diri adalah cara yang paling tepat untuk menantikan pemulihan dan perbaikan dari kondisi krisis yang terjadi di Indonesia saat ini. Bila kita sabar dan mampu menguasai diri, niscaya kita tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan dalam rangka mewujudkan hal-hal yang baik bagi negara kita. Kita sebagai umat beragama yang memiliki iman, hendaknya tekun mendoakan para pemimpin kita dalam upaya memikul tanggung jawab demi kesejahteraan bangsa kita. Para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia membutuhkan kesabaran dalam proses perbaikan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dalam hal ini, kita perlu memperhatikan hikmat Salomo dan belajar untuk menerapkannya pada setiap aspek kehidupan kita. Orang yang menguasai diri mengetahui batas kemampuan dan kelemahan lawan, sehingga bertindak pada waktu yang tepat. Pada masa yang sulit dan serba tidak pasti ini, banyak orang sabar menanti karya Tuhan, sehingga mencari pertolongan entah kepada kuasa gaib, kuasa uang, kuasa fisik, kuasa tahta, atau pikiran manusia yang terlepas dari hikmat Allah. Karena ketidaksabaran kita menantikan pertolongan dari Tuhan untuk memperoleh berkat kepada kita, sehingga kita mengelabui diri kita sendiri, kita memutuskan ikatan dengan Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, banyak hal yang terjadi, bahkan banyak masalah yang kita hadapi. Kita sebagai orang Kristen dewasa
yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang sabar, di mana sabar adalah buah roh yang seharusnya dihasilkan oleh kita sebagai pengikut Kristus. Paulus berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Kita juga harus mampu menguasai diri, karena penguasaan diri merupakan hal yang sangat penting untuk keluar dari masalah dan menjadi pemenang. Petrus mengatakan, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadilah pemenang-pemenang dalam kehidupan yang penuh dengan permasalahan." Amin. Demikian firman Tuhan.